Saya mengenal Bu Retno sudah lama ya, sudah 2000, sejak 2002 ya, mengenal beliau di SMA 13. Kesan saya kepada beliau adalah pertama itu sosok yang sangat berani, lugas, berani, dan kemudian sangat peduli dengan hal-hal yang sangat-sangat tentang kemanusiaan, terutama kepada anak-anak. Dan beliau memang dari dulu tetap istiqomah untuk memperjuangkan hak-hak keberadilan buat anak-anak, terus kemudian ke pendidikannya. Dan bagi saya luar biasa. Saya juga dapat banyak pelajaran dari beliau, dan beliau memiliki segudang prestasi dan kinerja yang luar biasa. Pada saat mengajar saja, beliau sangat kreatif ya, dan sangat inspiratif. Terbukti pada saat beliau membuat sebuah buku, bisa dikatakan sekarang tuh best practice ya. Jadinya anak-anak diberikan sebuah yang seperti sekarang ini litnum ya, literasi numerasi, tapi pada saat itu memang suatu hal yang langka dilakukan. Jadinya seperti kayak teknik bercerita dan bermain peran. Nah, di situ saya lihat begitu luar biasa dan sangat inspiratif. Pertama kali jumpa Bu Retno itu kalau tidak salah tahun 2012 atau 2013 ya. Ketika itu kami ada program namanya penguatan pendidikan karakter. Bu Retno ketika itu dia masih sebagai guru di sebuah sekolah negeri di SMA di Jakarta begitu. Nah, saya pertama kali kenal dengan beliau itu ketika beliau di Federasi Serikat Guru Indonesia. Perjumpaan pertama sih 2012 atau 2013, saya agak lupa tepatnya. Saya kenal Ibu Retno itu di awal pertama saya menjabat sebagai komisioner KPAI di Kota Bogor, kurang lebih sekitar tahun 2018-2019. Saya mengenal Bu Retno ini semenjak saya dilantik sebagai Ketua KPPAD Kota Batam, yang mempunyai tupoksi itu pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Sedangkan Bu Retno ini kan di nasional. Jadi kami selalu berkoordinasi. Di sanalah saya mengenal Bu Retno ini. Sejak saya melihat kiprah Ibu Retno menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, peran-peran beliau itu begitu luar biasa, datang ke pelosok-pelosok dan sangat intens untuk melihat problem-problem anak-anak Indonesia di berbagai pelosok wilayah, bahkan daerah-daerah terpencil beliau datangin untuk langsung memperoleh data yang empiris ya, sehingga saya tahu beliau karena beliau apapun yang beliau katakan adalah by data. Kemudian beliau sangat matang sekali di perundang-undangan ya, dan tahu persis bagaimana sebenarnya harus diaplikasikan di tengah masyarakat. Pada saat pandemi pun Bu Retno saja ya, untuk ke sekolah kami sudah beberapa kali untuk berkunjung melihat bagaimana proses yang dilaksanakan di SMP 30 untuk prokesnya, untuk penanggulangan COVID, dan kemudian terakhir beliau juga melihat dan melakukan kunjungan bagaimana kegiatan PTM. Saya kerjasama dengan Bu Retno itu ya, yang formal baru 2 kali ya yang saya catat. Pertama ketika kita bekerja dengan musyawarah guru mata pelajaran di DKI Jakarta. Nah, ketika itu kita sama-sama mengembangkan modul yang namanya modul penguatan pendidikan karakter begitu. Yang kedua, ini agak cukup jauh ya. Di tahun 2021 ketika kita tergabung dalam sebuah tim pemantauan untuk kasus-kasus intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Kebetulan ada pemantauan, saya bekerja sama langsung dengan Bu Retno ke
Kota Batam ya, Provinsi Kepri begitu. Cuma statusnya Bu Retno kan sudah di KPAI ya ketika itu. Nah, secara formal ya kerjasama dengan Bu Retno itu di dua hal itu ya. Tapi kalau dari mulai awal perkenalan, terus kita juga pernah bantu Bu Retno yang mengadvokasi kasusnya dengan teman-teman di LBH Jakarta dan YLBHI ketika beliau ada masalah dengan Gubernur DKI Jakarta waktu itu, ya kita standing point kita Bu Retno nggak bersalah begitu. Saya sendiri di Ma'arif berada di posisi Bu Retno sebagai seorang ASN ketika itu ya begitu. Nah, dari interaksi-interaksi itu kami juga sering sering berjumpa, kadang di forum diskusi atau sekedar berbagi kopi lah begitu. Saya menangkap kesan bahwa Bu Retno ini seorang seorang pejuang perempuan lah. Mungkin dulu kita kenal Kartini, Cut Nyadin dan perempuan-perempuan tangguh lain ya. Tapi di zaman untuk konteks saat ini ya bagi saya Bu Retno salah satunya. Itu terlihat dari mana? Misal yang saya lihat Bu Retno selama dia tidak melanggar undang-undang, ya apapun dia terabas begitu. Dia akan berhenti baru ketika batasan itu memang harus memberhentikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini agak personal ya. Saya tahu persis ketika dia diundang oleh sebuah stasiun televisi begitu, sehari sebelumnya suaminya meninggal. Nah, bayangan saya tadinya Bu Retno akan meng-cancel atau mereschedule, tapi dia tetap ambil jadwal dengan itu. Belakangan saya tanya, Ibu kok tetap ngambil, apakah tidak ada perasaan ABCD? Dia menjelaskan ke saya, Mas Pipit, saya coba profesional. Itu acara tinggal 1 hari, kalau saya batalkan, apakah mungkin ngambil pengganti yang cepat dalam waktu 1 hari itu? Nah, yang ketiga, kesannya ini personal juga sebetulnya. Dalam sebuah program begitu, kita jalan ke suatu kota untuk melakukan suatu pemantauan. Ya kebetulan bisa dibilang lah ada anggaran yang tidak tercover dalam program itu. Ya saya dan Bu Retno berdiskusi berdua, Ibu kita harus menyelamatkan nama baik institusi. Akhirnya keputusannya kita buat, Mas Pipit, berapapun uang yang kita keluarkan dari saku pribadi. Yang penting program ini jelas, program ini selesai, dan kita komunikasi kita, hubungan kita dengan teman-teman di daerah baik. Tidak usah mereka tahu kita keluarkan dana itu dari mana, tidak usah juga kita berpikir kita akan dapat pengganti dari mana. Itu tiga kesan yang saya betul-betul dapatkan dari Bu Retno. Tentu di samping itu, selain itu, Bu Retno ini kan seorang profesional ya. Saya kira tidak mungkin lah seorang seperti Bu Retno bisa jadi seorang komisioner KPAI kalau dia tidak punya kapasitas dan kapabilitas begitu. Nah, saya tahu betul semenjak perkenalan pertama di tahun 2012 atau 2013 begitu, bahwa orang ini bisa dipercaya dan kerja dengan orang ini pasti selesai. Saya kira itu sih indikator yang saya lihat. Saya banyak sekali bekerja sama dengan Ibu Retno. Bu Retno ini ibarat seperti guru saya yang sangat memberikan inspirasi untuk saya. Dan beliau ini orang yang mengajarkan kepada saya bagaimana bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun gitu ya. Itu yang saya dapat dari Bu Retno. Saya sangat bersyukur bisa berkenalan dengan Bu Retno, karena Bu Retno ini orangnya sangat humble begitu ya, luar biasa ketika saya bertanya kasus, kemudian bertanya banyak hal, itu Bu Retno merupakan sosok yang menyenangkan untuk saya, dan beliau adalah orang yang tidak pernah pelit akan ilmu. Jadi kesan saya pertama kali kenal dengan Bu Retno ya, Mas Yosua, jadi awal-awal saya agak-agak saya berpikirnya kan karena beliau di KPAI Pusat tentu akan sulit ya untuk berkomunikasi, tapi ternyata ketika saya berkomunikasi dengan beliau itu jauh di luar dugaan saya. Orang yang sangat respon. Ketika saya telepon, walaupun tidak mengangkat telepon saya pada saat itu, pasti dia akan telepon balik ke saya. Jadi saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Bu Retno. Saya banyak belajar dari beliau, dan saya
Ya, Bu Retno itu udah seperti kakak saya, seperti ibu saya, seperti teman saya, dan dia sangat tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak, dan itu yang harus saya pelajari dari beliau. Saya bekerja sama dengan Bu Retno itu sudah dalam hal penanganan beberapa kasus tentang anak di Kota Batam. Jadi ada yang kerjasama secara langsung, ada yang hanya sebatas koordinasi. Karena kami di daerah tentu harus berkoordinasi dengan KPAI dalam hal penanganan anak. Karena anak-anak Kota Batam itu merupakan anak-anak Indonesia juga. Sedangkan KPAI, Komisi Pengawasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tentu kami sebagai Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah tentu berkoordinasi dengan Bu Retno. Ada beberapa kali dalam penanganan kasus saya bekerja sama dengan Bu Retno, ya tentu menyangkut tentang anak, khususnya hak-hak pendidikan. Kalau masalah kesan bekerja sama dengan Bu Retno ini yang sulit saya mengungkapkannya. Karena sampai saat ini saya belum menemukan kata-kata yang bisa mewakili ungkapan perasaan senangnya kami bekerja sama dengan Bu Retno ini. Akan tetapi secara umum bekerja sama dengan Bu Retno ini selalu kami mendapatkan solusi. Jadi di saat kami KPPD Kota Batam dan saya juga selaku ketua mengalami kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala dalam penanganan anak, kasus-kasus anak di Kota Batam, begitu berkoordinasi dengan Bu Retno, kami menemukan solusi. Jadi sungguh senang bekerja sama dengan Bu Retno ini. Pembelajaran berlangsung dan itu begitu luar biasa, memberikan kontribusi besar buat kita di sekolah, bahwa begitu perhatian beliau kepada dunia pendidikan, terutama anak-anak. Bu Retno ini memang dikenal sebagai salah satu pejuang kemanusiaan, saya kira, yang konsentrasinya dihabiskan untuk dunia anak-anak ya. Tentu tidak mungkin hanya Bu Retno seorang, saya kira pasti banyak orang-orang lain atau tokoh-tokoh lain yang satu frekuensi dan satu perjuangan dengan Bu Retno. Tapi sih harapan saya khusus bagi Bu Retno, melihat sekarang ada peluang perbaikan yang datang dari negara berupa katakanlah kebijakan-kebijakan yang mulai berubah dan itu ramah terhadap anak. Saya kira Bu Retno harus memaksimalkan tempat yang ada, yaitu KPAI. Sebentar lagi kan Bu Retno mau beres nih tahun depan nih. Harapan saya sebetulnya Bu Retno masih bisa di KPAI begitu, untuk menjadi wadah dia menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang itu terkait dengan anak yang agak sulit diselesaikan. Misal begini, saya ingin cerita kasus konkret ya. Beberapa hal yang dilakukan Bu Retno atas nama KPAI itu kan bisa langsung menimbulkan efek begitu. Misal ada aduan ke KPAI beberapa anak yang kena kasus pelecehan atau kekerasan seksual melalui game online begitu. Nah, ibu langsung koordinasi dengan kepolisian dan seketika bisa menangkap pelaku di satu kasus. Meskipun di kasus lainnya belum terungkap ya, karena ini jaringan yang berat itu. Yang kedua, kasus konkret juga, ada kasus lain di sebuah sekolah di Kepulauan Riau lah. Bu Retno dulu mendorong dengan teman-teman dari Kemendikbud untuk menindaklanjuti kasus ini. Dulu kasusnya hampir selesai, tapi sayangnya si anak atau keluarga atau wali dari anak ini mencabut gugatan begitu. Padahal saya kira kalau dulu kasus gugatannya tidak dicabut, kasus ini akan jadi contoh baik untuk penyelesaian kasus-kasus anak di Indonesia. Nah, dari sana saya kira ya Bu Retno harus tetaplah di KPAI, menghabiskan sisa sampai tahun 2022 dan mencoba untuk dari periode 2002 sampai 2026 kalau saya tidak keliru, sehingga setidaknya ada jaminan pembelaan terhadap anak-anak Indonesia yang mengalami kekerasan. Saya kira itu. Ya, harapan saya tentu mudah-mudahan Bu Retno tidak akan pernah berubah ya, tetap menjalankan tugasnya, yaitu
mengawal anak-anak Indonesia tetap seperti itu, dan mudah-mudahan tidak berubah fungsi ya, begitu ya Mas Yosya. Itu yang saya harapkan. Dan Bu Retno mudah-mudahan bisa lagi terpilih menjadi komisioner KPAI karena beliau sangat mumpuni, sudah teruji begitu ya, menyelesaikan kasus-kasus dengan cukup baik begitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan Bu Retno tetap bisa amanah gitu ya terhadap undang-undang yang memang diamanahkan kepada KPAI, dan insya Allah mudah-mudahan, dan saya yakin insya Allah Bu Retno bisa memegang amanah tersebut dengan baik. Jadi Bu Retno ini sebenarnya menurut kami, selama kami bekerja sama dengan beliau, Bu Retno ini adalah sosok yang sedikit unik, saya bilang, sosok yang langka. Jadi beliau ini orangnya peka, respon. Jadi beliau menanggapi atau merespon secara cepat informasi-informasi yang kami berikan dengan beliau. Jadi peka, responsif, tegas, berani, dan smart. Jadi sosok beliau ini menurut kami sosok yang unik dan luar biasa dan sangat dibutuhkan bagi anak Indonesia. Pesan ini untuk Bu Retno. Kami berharap ini Bu Retno selalu sehat, Bu Retno selalu bugar, selalu semangat demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Demikian.